Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Lady Rumianti. Kali ini kita masuk sesi kedua, yaitu membahas tentang contoh soal dari koordinat kartesius di ruang 3 dimensi. Kita langsung saja ya, bersama-sama kita simak, di mana di sini ada 5 pertanyaan yang harus Anda kuasai untuk memenuhi 5 kompetensi yang tadi sudah saya sampaikan di bab 11.1, di mana Anda harus bisa menentukan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kemudian yang kedua, Anda juga harus bisa merumuskan jaraknya. Kemudian yang ketiga, Anda juga harus bisa menentukan pusat dan jari-jari dari bola. Kemudian yang keempat, Anda harus bisa menggambarkan atau mensketsa grafiknya. Dan yang terakhir, poin yang kelima, Anda juga harus bisa menentukan panjang busurnya. Nah, di sini ada 5 soal untuk memenuhi kompetensi tersebut. Yaitu yang pertama adalah carilah jarak antara titik P, di mana koordinatnya adalah 2, minus 3,4, dan titik Q dengan koordinat minus 3, 2, minus 5. Kemudian soal yang nomor 2, carilah pusat dan jari-jari bola dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat plus min 10X min 8Y minus 12Z plus 68 sama dengan 0. Kemudian soal yang ketiga, yaitu carilah persamaan bola yang diameternya adalah ruas garis yang menghubungkan titik minus 1, 2, 3, dan 5, minus 2, dan 7. Kemudian yang keempat, sketsakan grafik dari persamaan 3x plus 4y plus 2z sama dengan 12. Kemudian soal yang terakhir, yaitu yang kelima, carilah panjang busur dari posisi benda pada waktu di mana x-nya adalah cos t, y-nya adalah sin t, dan z-nya adalah t per pi, dengan t-nya itu lebih besar daripada 0 tetapi kurang dari 2pi, seperti itu. Nah, kita langsung saja kerjakan bersama-sama ya. Jadi semoga Anda diberi kemudahan untuk memahami materi kali ini. Kemudian langsung saja untuk soal yang pertama. Di sini kita lihat untuk menentukan jarak tadi adalah kompetensi yang kedua. Jadi jaraknya adalah PQ, di sini adalah kuadrat dari masing-masing koordinatnya. Jadi koordinat X-nya, kemudian koordinat Y-nya, dan koordinat Z-nya. Jadi kita langsung saja di sini X yang kedua yang di sini yang terakhir adalah minus 3. Kemudian dikurangi yang di sini 2 kuadrat ditambah Y-nya yang di sini adalah 2. Kemudian yang di sini adalah minus 3. Jadi minus ketemu minus jadinya plus 3 kuadrat ditambah di sini Z-nya adalah minus 5 dikurangi di sini 4. Oke, kuadrat. Jadi langsung saja di sini harga di sini adalah minus 2, minus 3, minus 2 adalah minus 5 kuadrat ditambah di sini adalah 5 kuadrat ditambah di sini adalah minus 4 minus 5 jadinya minus 9 kuadrat. Karena dia negatif dikuadratkan jadi hasilnya adalah positif. Jadi sama dengan di sini harga mutlak dari di sini ya, ini adalah 25, di sini 25 ditambah 25 ditambah 25 ditambah 81. Jadi sama dengan akar dari hasilnya adalah 131. Oke, ini adalah jawaban yang pertama. Mudah kan? Seperti itu. Jadi Anda harus bisa menentukan atau merumuskan jarak, di mana di sini kita menggunakan akar dari kuadrat pengurangan dari masing-masing koordinatnya. Nah, kemudian untuk poin yang kedua, kita langsung saja carilah pusat dan jari-jari bola dengan persamaan. Nah, ini adalah persamaannya, kita tulis dulu. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat min 10X min 8Y minus 12Z plus 68 sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya agar Anda lebih mudah menggunakan atau mencari solusinya adalah yang X, yang ada unsur X, yang ada unsur Y, dan dan ada unsur Z itu dikumpulkan seperti itu. Jadi ini
Ini adalah X kuadrat, di sini ada X kuadrat. Jadi dikumpulkan X kuadrat min 10X. Seperti itu. Kemudian plus Y kuadrat, ini dikumpulkan min 8Y. Oke, plus Z kuadrat dikumpulkan min 12Z. Sama dengan ini pindah ruas ke samping, jadi minus 86. Seperti itu. Selanjutnya di sini ini kita akali ya. Di sini berapa dikalikan berapa, ini plus, ini sama dengan minus 86. Nah, di sini berapa dijumlahkan berapa, hasilnya 10. Seperti itu. Jadi kan hasilnya adalah minus 5. Benar enggak? Jadi kan ini kan sama aja dikalikan X kuadrat ya, minus 5X minus 5X lagi. Jadi minus 5 ditambah minus 5. Hasilnya adalah minus 10X. Jadi terus kemudian minus 5 dikalikan minus 5 kuadrat. Maaf, di sini ada kuadrat ya. Jadi di sini hasilnya adalah berapa? Betul sekali, itu 25. Karena di sini tidak ada 25, maka di sini harus dikurangi 25. Di sini kan harus dikurangi 25 ya. Ini kan sebenarnya X kuadrat min 10X plus 25. Ya kan? Nah, karena di sini 25 nggak ada, maka dia di sini pindah ruas ke sini. Seperti itu. Yang ini pindah ruas ke sini. Jadi kalau di sini ditambah 25, yang di sini juga ditambah 25. Bahasanya seperti itu. Karena di sini kan harusnya ditambah 25 ya. Jadi harusnya begini maksudnya. Ini. Oke. Nah, jadi kan habis kan, di sini 25, di sini minus 25. Benar kan? Nah, kalau seperti ini, maka yang ini kan hasilnya ini. Jadi dia butuh 25 lagi. Jadi 25-nya pindah ruas. Jadi ditambah 25. Seperti itu. Pun yang sama dengan yang ini. Yang ini adalah Y. Berapa dijumlahkan hasilnya minus 8. Jadi minus 4. Karena minus 4 ditambah minus 4 itu minus 8. Nah, ini kan kuadrat nih. Hasilnya adalah Y kuadrat minus 8Y plus 4 dikalikan 4, 16. Ya kan? Ini itu sebenarnya ini. Nah, disedangkan yang di sini itu nggak ada 16, maka dia harus dikurangi 16. Seperti itu. Nah, 16-nya pindah ke sini. Kan negatif nih, pindah ruas jadi tambah positif. Ini dihapus lagi. Seperti itu. Pun yang terakhir dengan Z-nya. Di Z-nya di sini berapa dijumlahkan minus 12. Jadi diambilnya adalah 6. Karena di sini ini dikuadratin ya. Ini itu hasilnya adalah Z kuadrat min 12Z plus 36. Padahal di sini lihat di atasnya nggak ada 36. Jadi agar dia kosong kan minus 36. Kenapa? Karena ini kan nilainya 0. Nah, kan ini sama kan yang di atas. Nah, seperti itu. Jadi ini tambah lagi pindah ruas plus 36. Saya hapus. Nah, sip. Seperti ini. Ini hasilnya dari ini ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini sudah ketahuan X min 5 kuadrat ditambah Y min 4 kuadrat ditambah Z min 6 kuadrat itu sama dengan, jumlahin aja. Nih. Minus 36, maaf minus 68 ditambah 25 ditambah 16 ditambah 36. Jadi itu sama dengan 9. Nah, dari sini udah ketahuan nih. Jadi kalau ditanya pusat, di sini pusatnya ini adalah H, K, L. Itu sama dengan, dilihat ya di sini X minus 5. Jadi di sini kan X minus 5 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan di sini. Jadi di sini hanya adalah di sini ya, hanya ini adalah 5. Koma, kemudian di sini adalah K-nya 4. Kemudian yang terakhir L-nya di sini adalah 6. Oke. Kemudian di sini yang selanjutnya adalah jari-jari. Jari-jari itu adalah L,
maaf R-nya itu sama dengan, ini lihat di sini. Ini adalah jari-jari, perlu diingat ya, bukan 9. Kenapa? Karena R kuadrat. Yang ditanya adalah R-nya saja. Jadi hasilnya adalah betul sekali. Akar dari 9 adalah 3. Nah, ini mudah kan? Seperti itu. Selanjutnya kemudian kita ambil yang soal nomor 3. Kayaknya lebih makin lama makin dipermudah. Di sini untuk poin yang ketiga ada 2 garis. Jadi di sini ada diameter yang pertama dan diameter yang kedua. Di sini diameter yang pertama adalah -1, 2 dan 3. Kemudian yang kedua di sini adalah titik yang pertama, ini titik yang kedua. Jadi caranya jika di sini kita tidak bisa menemukan, ini adalah cara yang pertama. Cara yang kedua adalah tadi dengan menggunakan titik tengahnya. Jadi M1 itu sama dengan, kita ambil ya. Jadi X1 ditambah X2. Jadi ini ditambahkan ini. Jadi -1 ditambah 5 dibagi 2 itu sama dengan, betul sekali, 2. Kemudian M2-nya itu sama dengan yang ini. Jadi 2 ditambah -2 dibagi 2 sama dengan, oke, betul sekali, 0. Kemudian yang ketiga M3-nya itu sama dengan adalah yang ini, 3 ditambahkan 7 dibagi 2. Betul sekali, jawabannya adalah 5. Jadi di sini titik tengahnya adalah 2,0,5. Oke. Nah, dari sini apakah selesai? Belum. Kenapa? Karena yang dicari adalah persamaan bola. Nah, persamaan bolanya ini udah ketemu nih titiknya tadi. Jadi tinggal dimasukkan ke sini. Ini titik yang untuk mencari persamaan bola. Jadi tadi kan X min tadi H kuadrat ditambah Y min K kuadrat ditambah Z min L kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita butuh mencari R kuadratnya karena kita belum tahu nih jari-jarinya berapa. Untuk titik tengahnya atau pusatnya udah ketemu nih, ini. Nah, kita masukin aja nih dari sini. Jadi kita ambil ini X-nya di sini adalah, kita ambil yang ini nih. Oke, jadi di sini X-nya kita ambil 5 dikurangi hanya adalah ini 2 kuadrat ditambah Y-nya yang di sini. Oke, -2, kemudian K-nya adalah 0 kuadrat ditambah Z-nya ini adalah 7 dikurangi L-nya 5 kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Jadi sama dengan, kita ke sana aja. Di sini 3 kuadrat adalah 9 ditambah 2 kuadrat minus 2 kuadrat tetap aja dia positif, 4 ditambah di sini 2 kuadrat tetap aja 4 sama dengan R kuadrat. Jadi di sini R kuadratnya adalah, betul sekali, 17. Jadi kalau ditanya persamaannya, persamaan bolanya adalah di sini ya, kita ganti X-nya tetap 2 kuadrat ditambah Y-nya tetap min K-nya di sini kebetulan adalah 0. Jadi tidak perlu kita tulis, Y kuadrat ditambah Z-nya minus 5 kuadrat itu sama dengan 17. Oke, karena R-nya sudah ketemu nih, 17. Nah, oke, mudah kan? Selanjutnya untuk yang keempat di sini adalah mensketsa grafik. Tadi yang sudah saya katakan, Anda harus menset ada X, ada Y, ada Z. Langkah yang pertama kita langsung saja 3X itu saat di sini ya, yang pertama saat Y-nya sama dengan Z sama dengan 0, maka di sini persamaannya adalah 3X di sini kan 0, 0. Jadi sama dengan, langsung di sini 12. Jadi kalau ditanya X itu sama dengan 12 dibagi 3. Berapa? Betul sekali, jawabannya adalah 4. Jadi di sini koordinatnya adalah X-nya 4, Y-nya 0, Z-nya 0. Seperti itu. Selanjutnya untuk yang poin kedua itu adalah X sama dengan Z sama dengan 0. Maka di sini
ininya 0, ininya 0. Jadi tinggal 4Y sama dengan 12. Jadi kalau ditanyakan Y sama dengan, betul sekali, 12 dibagi 4 yaitu 3. Oke, jadi di sini ordinatnya adalah 0, X-nya 0 ya. Nih 0, kemudian Y-nya 3, Z-nya juga 0. Kemudian yang terakhir saat X sama dengan Y sama dengan 0, maka di sini X-nya 0, Y-nya 0. Jadi 2Z sama dengan 12. Berapa X? Maaf, berapa Z-nya? Betul sekali, 12 dibagi 2. Hasilnya adalah 6. Jadi di sini 0, 0, 6. Oke. Nah, cara menggambarkan grafiknya adalah begini nih, agak ke sini ya. Tadi saya menggunakan yang karena tangan kaidah sistem kanan, jadi di sini adalah X, kemudian di sini adalah Y, di sini adalah Z-nya. Jadi di sini Anda kalau menggunakan atau mengerjakan di rumah itu harus menggunakan penggaris biar lebih bagus dan lebih tepat. Jadi saya misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya misalkan saja ya, anggap saja dia sama panjangnya. Jadi yang pertama titiknya adalah 4,0,0. Jadi di sini 1, 2, 3, 4. Nah, di sini nih. Ini adalah 4,0,0. Sumbu X-nya saja yang punya nilai, Y dan Z-nya 0. Kemudian yang kedua 0,3, nah 1, 2, 3. Nah, di sini. Ini adalah 0,3,0. Selanjutnya yang terakhir adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini nih. Ini adalah 0,0,6. Nah, selesai belum? Jadi Anda harus menyatukan. Nah, disatukan. Pakai penggaris ya biar rapi. Nah, seperti itu. Ini adalah bidangnya, ini dari persamaan 3X plus 4Y plus 2Z sama dengan 12. Oke. Ini adalah gambar grafiknya. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah untuk panjang busur. Kita hapus ya yang bagian atas, nomor 1 dan nomor 2 aja. Oke, selanjutnya di sini yang saya katakan tadi, mencari panjang L itu adalah integral dari AB turunan masing-masing. Jadi kita turunkan, Anda bisa menggunakan simbolnya macam-macam ya, Bu. Bisa menggunakan FT, kemudian G, kemudian H. Jadi tidak terlalu baku, jadi tidak begitu dimasalahkan. Kita misalkan saja ya, di sini X-nya itu adalah cos T. Kalau mau disamakan dengan buku menggunakan V aksen T, jadi turunan dari X ini adalah turunan dari cos adalah min sin T. Kemudian Y-nya di sini adalah sin T, FG ya, dari F ke G, jadi G aksen T. Jadi bisa FGH, bisa ABC. Jadi sebenarnya tidak masalah ya, cuman biasanya menggunakan begini. Di sini F deh, habis F itu adalah G. Nah, di sini G aksennya adalah turunan dari sin, itu adalah cos T. Dan yang terakhir Z-nya adalah T min P. Jadi FGH, H aksen T-nya itu sama dengan diturunkan T per P. Jadi T-nya hilang, jadi tinggal seperti aja. Oke, kita masukkan ke sini nih. Dikuadratkan. Jadi di sini A-nya ini adalah 0. Kemudian B-nya kita lihat ya 2pi. Oke. Di sini turunan yang pertama, turunan dari F aksen T-nya ini adalah min sin T kuadrat ditambah,
kemudian yang kedua adalah cos T kuadrat. Ini diturunkan dulu ya, baru dikuadratkan. Kemudian yang terakhir adalah ini, seperti kuadrat terhadap dt. Oke, sip. Jadi tinggal dikerjakan nih, diturunkan, ini dikuadratkan ya, masih sama. Jadi 0 sampai 2pi. Di sini adalah akar dari sin kuadrat T, kemudian ditambah cos kuadrat T ditambah 1/pi, maaf, pi kuadrat. Ini kan 1 dikuadratkan tetap aja 1. Oke, dt. Oke, ini kan sama aja ya, identitas dari sudut, jadi dia 1 nilainya. Jadi integral 0 sampai 2pi 1 plus 1/pi kuadrat dt. Jadi dikuadratkan, karena dia tidak ada unsur sama sekali terhadap T, ya tinggal saja. Jadi 1 plus 1/pi kuadrat T dikalikan ya terhadap T, 0 sampai 2pi. 0 nya habis, jadi tinggal T nya diganti 2pi, jadi 1 plus 1/pi kuadrat. Di sini T nya diganti 2pi. Oke. Anda kalau mau menyelesaikan begini juga jawabannya sudah oke. Seperti itu. Nah, ini adalah bahasanya pembahasan dari contoh soal untuk koordinat kartesius di ruang 3 dimensi. Harapannya Anda bisa paham. Kalau Anda belum paham, bisa mengulang lagi videonya seperti itu, karena saya rasa materinya masih sederhana. Jadi Anda harus menguasai minimal 80% dari soal, seperti itu. Jadi yang pertama tadi sudah diketahui ya, jawaban nomor 1 sangat mudah sekali dengan dengan mengurangkan, kemudian hasilnya dikuadratkan dan diakarkan. Kemudian yang nomor 2 ini juga sama, tadi solusinya itu adalah yang ada unsur x-nya dipisah-pisahkan. Jadi x-nya dipisahkan, y-nya dipisahkan, z-nya dipisahkan. Kemudian semua angka ditaruh di sebelah kanan, seperti itu. Kemudian yang nomor 3, jika di sini ada 2 titik, jadi lebih mudah dengan menggunakan titik pusatnya, seperti itu. Kemudian yang nomor 4 di sini men-set untuk yang x, y, z-nya 0, kemudian x sama y-nya 0, dan yang terakhir adalah y dan z-nya 0, seperti itu. Dan yang terakhir menurunkan fungsinya, baru dikuadratkan dan diakarkan. Nah, ini adalah akhir dari sesi untuk bab 11.1. Agar lebih paham lagi, Anda harus mengerjakan tugas di rumah dan diupload menggunakan virtual class, di mana tugasnya itu bisa mulai diupload hari ini juga pukul 12 WIB, seperti itu, dan paling lambat diupload pada hari Jumat pukul 7. Nah, tugasnya ini ada 5, yaitu di buku Parsel juga. Ini soal nomor 5, 14, 19, 26, dan 37 di bab 11.1. Oke. Jadi saya ulang lagi ya, tugasnya adalah soal nomor 5, nomor 14, nomor 19, nomor 25, dan 37. Jadi sesuai dengan soal yang saya bahas, ada 5 soal, jadi tugasnya juga ada 5, seperti itu. Sekian untuk materi kali ini. Jika ada yang masih pengen ditanyakan, boleh langsung di komentar juga boleh, langsung japri saya juga boleh, seperti itu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga puasa Anda, perbanyak ibadah, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.